Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hernida, NIM 120011103. Di sini saya akan membahas materi tentang hibah. Langsung saja, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita lebih mengetahui dulu apa pengertian hibah beserta hukumnya. Menurut bahasa, hibah artinya pemberian, sedangkan menurut istilah, hibah ialah pemberian sesuatu kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa mengharapkan apa-apa. Jadi, seseorang yang berhibah kepada para saudaranya itu tidak mengharapkan imbalan apapun. Dia cuma mengasih secara percuma-cuma saja. Selanjutnya, hukum hibah. Hukum asal hibah adalah mubah atau boleh, tetapi berdasarkan kondisi dan peran si pemberi dan si penerima hibah bisa menjadi wajib, haram, dan makruh. Nah, di sini pasti teman-teman bertanya, pengertian tadi kok Bu, seseorang itu memberi secara percuma-cuma saja. Berarti kan hibah itu tidak ada sangkut pautnya dengan wajib, kan gitu kan, kalau dipikir secara logika menurut pengertiannya tadi. Tetapi di sini hibah itu bisa menjadi wajib, teman-teman, dan bisa menjadi haram dan makruh. Kalau mau tahu lebih lanjut, ikuti dan cermati video ini sampai habis ya. Yang pertama, hibah bisa menjadi wajib, yaitu hibah suami kepada istri dan anak hukumnya adalah wajib sesuai kemampuannya. Jadi seorang suami yang memberikan harta atau ibaratnya itu nafkah kepada seorang istri dan anaknya adalah hukumnya wajib. Jadi di sini hibah itu seorang suami kepada istri dan anak menjadi wajib, teman-teman. Selanjutnya haram. Hibah menjadi haram manakala harta yang diberikan berupa barang haram. Sudah jelas ya, harta yang diberikan merupakan barang haram. Misalnya minuman keras dan lain sebagainya. Hibah juga haram apabila diminta kembali kecuali hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya atau bukan sebaliknya. Jadi, jika ada seseorang memberi kita, menghibahkan sesuatu yang haram, contohnya seperti arak, seperti narkoba, itu kan sudah jelas-jelas kita pun tahu barang itu adalah haram. Jadi hibah itu bisa menjadi haram, gitu loh teman-teman. Barangnya itu kan sudah jelas-jelas haram, maka kalau kita menerimanya pun, kita pun mendapat dosa, karena itu adalah barang haram. Selanjutnya adalah makruh. Menghibahkan sesuatu dengan maksud mendapat imbalan, sesuatu baik, berimbang, maupun lebih hukumnya adalah makruh. Jadi, teman-teman, menghibahkan sesuatu dengan maksud mendapat imbalan, sesuatu baik, berimbang, maupun lebih hukumnya adalah makruh. Kan kita sudah tahu ya hukum makruh itu, arti makruh itu dilakukan tidak mendapat pahala dan ditinggalkan tidak mendapat dosa. Jadi di sini kalau teman-teman seandainya begini nih, saya sudah memberikan dia sedikit harta saya kepada dia. Semoga dia itu membicarakan kebaikan saya kepada keluarga dan teman-temannya, agar saya itu bisa terpandang dan bisa disegani oleh orang yang sudah dibicarakannya tersebut. Itu hukumnya makruh ya teman-teman ya. Selanjutnya rukun hibah. Di sini rukun hibah terdapat 4, yaitu pemberi hibah disebut wahib, penerima hibah yaitu mauhub lahu,
barang yang dihibahkan, penyerahan atau ijab kabul. Berarti kalau kita memberikan sesuatu, menghibahkan sesuatu, kita harus melakukan ijab kabul. Biar sah di agama juga ya kan teman-teman. Insya Allah bermanfaat bagi orang yang penerima hibah tersebut. Selanjutnya, syarat-syarat hibah. Syarat-syarat hibah ini yaitu diberikan atas kemauan sendiri, perlu digarisbawahi, tanpa paksaan orang lain. Itu menjadi hak kita. Misalnya kita menghibahkan tanah kepada seseorang, itu tidak karena paksaan ya teman-teman, itu sesuai dengan hati nurani kita untuk menghibahkannya. Yang kedua, pemberinya bukan orang yang hilang akal atau orang yang mabuk atau gila. Jadi perlu teman-teman ketahui, seandainya sampai terjadi di kampung kalian, di tempat tinggal kalian, ada nih seseorang yang memiliki harta, yang terlahir dengan keluarga yang kaya, bisa dibilang begitu. Si anak ini dia sedang dalam gila, dalam penyakit gila ya teman-teman. Misalnya seorang anak itu menghibahkan seekor sapi kepada teman nih, kepada teman-teman. Jadi teman-teman kalau bisa jangan menerimanya, karena seseorang itu tidak berakal sehat. Jadi orang hilang akal itu tidak bisa menghibahkan sesuatu. Selanjutnya, barang yang diberikan dapat dilihat atau berwujud gitu teman-teman. Jadi seandainya teman-teman mau berhibah, contohnya seperti tanah. Nah, kan tanah itu sifatnya berwujud. Jadi perlu digarisbawahi juga, barang yang dihibahkan itu harus berwujud, harus kelihatan ya teman-teman ya. Selanjutnya, dapat dimiliki oleh penerima hibah. Sudah jelas ini ya. Lanjut lagi, ketentuan hibah. Hibah dapat dianggap sah apabila pemberian itu sudah mengalami proses serah terima. Jadi ini nih yang bersangkutan dengan itu rukun hibah. Hibah itu dapat dianggap sah jika pemberian itu sudah mengalami proses serah terima, yaitu ijab kabul yang tadi saya bacakan di rukun hibah tadi ya teman-teman. Kalau sudah melakukan ijab kabul, serah terima, insya Allah hibah itu sudah sah. Selanjutnya, jika hibah itu baru diucapkan dan belum terjadi serah terima, maka yang demikian itu belum termasuk hibah. Maka dari itu ijab kabul itu penting dalam berhibah. Karena itu mengesahkan bahwa kita itu sudah berhibah kepada seseorang. Maka dari itu, teman-teman kalau seandainya ingin berhibah, menghibahkan sesuatu, harus menggunakan rukun hibah itu, yaitu penyerahan atau ijab kabul. Insya Allah apa yang sudah diserahkan pasti sah barangnya. Selanjutnya, jika barang yang dihibahkan itu telah diterima, maka yang menghibahkan tidak boleh meminta kembali, kecuali orang yang memberi itu orang tuanya sendiri atau ayah ibu kepada anaknya. Jadi teman-teman, jika itu bukan orang tuanya yang memberi atau ayah ibu kepada anaknya, teman-teman tidak bisa mengambil lagi, karena yang sudah dihibahkan itu adalah hak seseorang yang sudah teman-teman menghibahkan sesuatu itu kepada orang lain. Itu sudah menjadi hak orang lain ya teman-teman ya. Selanjutnya hikmah hibah. Di sini adalah poin penting untuk teman-teman mengetahui hikmah hibah. Yang pertama, akan terhindar dari sifat kikir atau bakil. Dan yang kedua, akan terbentuk sifat dermawan bagi pemberi hibah. Di sini kita belajar berhibah itu, yang pertama, untuk melatih hati kita supaya tidak kikir dan terbentuk sifat dermawan serta baik hati, supaya hati kita itu terhindar dari pikiran-pikiran yang jelek gitu loh. Hati kita itu bersih, tidak kotor. Selanjutnya,
akan dilapangkan rezekinya dan dimudahkan urusannya. Nah, itu ya teman-teman, hikmah hibah. Insya Allah teman-teman yang senang berhibah, walaupun berhibah itu bentuk hartanya tidak apa ya, seandainya hanya sedikit, misalnya menghibahkan tanah walaupun cuma 10 meter, 5 meter, tetapi itu sudah memberikan kita belajar untuk bersedekah, bukan bersedekah, berhibah. Belajar terbentuknya sifat dermawan di hati kita, membersihkan hati kita. Dan di sini memiliki hikmah yang sangat luar biasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dan dimudahkan urusannya. Nah, jadi teman-teman, jangan sungkan-sungkan untuk berhibah. Belajarlah dari sejak dini. Cukup sekian materi kita pada hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.